dan Bang Firdaus Oyobo ya. Kita gantian nih. Ya. Apa? Abang dulu. Enggak, sebentar. Jadi Bang Firdaus ini untuk kali ini sebagai klien. Saya kali ini sebagai kuasa hukum. Tapi tidak menutup kemungkinan di masa-masa yang akan datang berbalik. Gantian. Namanya hidup kadang di atas, kadang di bawah. Di atas, di bawah. Kadang Saya senangan di atas. di atas. Sampai Ya, kita juga di atas. Tapi roda berputar. berputar betul. Di atas, putar lagi ke atas lagi. Iya. Putar lagi ke atas lagi. Jadi nggak pernah di bawah. Oke ya, jadi pada hari ini kita akan menyampaikan satu keadaan di mana tadi beberapa jam yang lalu kami sebagai tim kuasa hukum dari Firdaus Oyobo mengajukan Oyobo. 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 Iya, Oyobo. Ini nanti kita salah nih namanya ya kan, Bang Firdaus Oyobo. Kita mengajukan permohonan pengujian material, uji material ke Mahkamah Konstitusi. Apa isinya? Yaitu kita permohonan pengujian material untuk Undang-Undang Advokat tahun 2003. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 kita ajukan ke MK. Sudah kita daftarkan di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan sudah diterima dengan segala kelengkapannya. Jadi ini terkait apa? Terkait statusnya Bapak ya? Iya. Bapak Firdaus. Ade aja. Oh ya. Lebih sopan ade. ADN. Statusnya Bang Firdaus Oyobo ini yang memang berita acara sumpahnya dibukukan oleh Pengadilan Tinggi Banten ya. Iya. Ya, jadi begini, memang beliau ini kan adalah pengacara juga, ya, statusnya advokat. Kemudian yang berlaku sebenarnya adalah Undang-Undang Advokat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Tapi seharusnya ketika ada pembekuan atau ada keputusan yang secara hukum adalah memberikan hukuman, ini kan pembekuannya termasuk hukuman juga kan. Jadi itu seharusnya beliau ini diproses menggunakan undang-undang advokat, di mana sebelum ada proses pemberian hukuman ada yang namanya sidang kode etik dari Dewan Kehormatan Lembaga Advokat yang dimana beliau bernaung. Tapi ini tidak ada sidang kode etik ini sampai beliau kemudian mengundurkan diri dari lembaga tersebut. Jadi ini ada suatu kecacatan hukum formil di mana tidak dilaksanakannya sidang kode etik buat advokat. Jadi sebenarnya advokat yang melakukan kesalahan yang dalam kaitannya melaksanakan tugas itu kemudian ada sidang kode etiknya, misalnya di pengadilan marah-marah yang berlebihan, atau kemudian ada posisi contempt of court, misalnya menghina jaksa, menghina hakim, itu memang harusnya di sidang kode etik. Tapi beliau ini langsung diputus, dihukum sanksi pembekuan berita acara sumpahnya, yang kemudian berakibat beliau secara faktual tidak bisa menjalankan profesi advokat khususnya di persidangan begitu. Tapi ini juga hasilnya kemudian tentatif, belum tentu juga beliau nggak bisa bersidang karena yang kita sebut tadi adalah kecacatan aspek formil dari proses pemberian putusan tadi, yang memberikan adalah Ketua Pengadilan Tinggi Banten ya. Dan inilah atas intervensi Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto. Itu kita nggak tahu dapat dari mana itu cerita, tapi Bang Firdaus bilangnya begitu ya. Intervensi Profesor Sunarto. Jadi terhadap hal tersebut akhirnya kita melakukan uji material terhadap Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003, di mana seharusnya Undang-Undang Advokat ini memang secara saklik itu menempatkan posisi advokat dalam posisi yang terkunci oleh Undang-Undang Advokat. Tapi kemudian ada penyimpangan yang sekarang terjadi, di mana ini dilakukan tidak prosedural. Jadi kita ujilah Undang-Undang Advokat itu, yaitu uji material pasal 7 ayat 3 dan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat
terhadap pasal 1 juga ayat 3, pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kalau uji material itu kita uji undang-undang ini dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu uji material kan. Pasal-pasal ini apakah kemudian dianggap menghasilkan bertentangan dengan Undang-Undang 45 apa tidak? Itu uji material terhadap undang-undang ya. Nah, selain itu kita menguji apakah keterkaitan pasal-pasal ini, penyimpangan terhadap pasal-pasal ini kemudian berdampak bertentangan juga dengan Undang-Undang Dasar 45 apa tidak. Nah, dari kaitan dengan kecacatan dalam proses pengambilan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten terhadap pembekuan status Bang Firdaus ini sebagai advokat melalui pembukaan berita acara sumpahnya, ini kita dapati adalah kecacatan atau penyimpangan terhadap undang-undang advokat yang ini harus kita bereskan atau kita rapikan. Jadi pada hari ini tadi beberapa jam yang lalu sudah didaftarkan uji materi tadi dan sudah diterima oleh pihak Mahkamah Konstitusi, Kepaliteran Mahkamah Konstitusi, dan ini akan berlanjut sampai pada titik proses dimulainya sidang uji material di Mahkamah Konstitusi, di mana dengan pemohonnya adalah Firdaus Oyobo didampingi kuasa hukumnya saya sendiri dan tim Deoli Payumara dan rekan. Jadi nanti kalau teman-teman media mau bertanya, itu yang akan kita bahas pada saat press conference pada sore hari ini. Begitu. Untuk lebih perdalam materi, silakan Bang Firdaus Oyobo menceritakan duduk soal dari apa yang sebenarnya terjadi terdahulu sampai saat ini. Silakan Bang Firdaus. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia yang jumlahnya berapa ratus ribu orang, alhamdulillah sudah memenuhi hotel ini ya. Terima kasih banyak. Jadi sebenarnya cerita ini berawal dari saya naik meja. Sebenarnya saya itu pulang syuting malamnya, syuting film laga gitu. Dan ada adegan naik meja. Tahu karena syutingnya nggak jadi di take malamnya, jadi paginya actionnya di nggak, itu bercanda. Jadi gini, hal yang tidak disengaja itu menurut analogi hukum itu tidak bisa ditafsirkan sebagai pelanggaran hukum karena itu di luar kesadaran. Jadi di dalam pasal 44 KUHP itu dinyatakan bahwa orang yang tidak sadar tidak bisa dipidana ataupun dituntut secara hukum apapun. Jadi akhirnya proses itu bergulir dan saya langsung dibekukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bayangkan, tempo 2 hari saya langsung dikeluarkan pembekuan. Pemecatannya dilakukan tanggal 9. Saya kronologis serurut ya. Jadi tanggal 6 saya naik meja, nggak sengaja karena adanya jaksa yang mengepung klien saya, Rasman Nasution. Saya spontan naik meja ingin menyelamatkan klien saya. Lalu tanggal 6 itu viral, Hotman tanggal 7-nya keluar meminta saya dan Rasman dibekukan. Lalu tanggal 9-nya Kongres Advokat Indonesia hari Minggu memecat saya, mengumumkan pemecatan, dan hasil pengumuman itu dijadikan referensi oleh Mahkamah Agung untuk mengeluarkan surat penetapan pembekuan saya tanggal 11 gitu. Lalu tanggal 11 saya dibekukan, tanggal 12 atau tanggal 13 saya diangkat oleh Dirjen AHU sebagai Ketua Umum Advokat. Bisa dibayangkan, saya dibekukan sebagai advokat, dipecat oleh Kongres Advokat Indonesia. Tanggal 13 saya diangkat oleh Dirjen AHU sebagai Ketua Umum Advokat Perkumpulan Badan Advokat Saudara Mereka Indonesia. Artinya saya secara de facto dan de jure masih melakukan kegiatan profesi sebagai advokat, walaupun pembekuan dan pemecatan saya dilakukan oleh KAI dan Mahkamah Agung itu cacat formil. Kenapa saya bilang cacat formil? Karena tidak melalui mekanisme pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang 18 tahun 2003 tadi, ayat 3 dan ayat 1. Jadi tidak melalui proses sidang kode etik sesuai dengan apa yang diputuskan di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003. Artinya pembekuan dan pemecatan saya itu cacat hukum. Dan yang lebih cacatnya lagi, yang memecat saya ini adalah Siti Jamilah Lubis, seorang ketua umum yang tidak terdaftar di Dirjen AHU. Ya, karena setelah saya cek di Dirjen AHU, ternyata yang terdaftar sebagai ketua umum organisasi Kongres Advokat Indonesia adalah Indra Sanun Lubis almarhum. Dan sampai saat sekarang kongresnya pun masih sengketa. Ya, belum pernah ada penunjukan langsung oleh Dirjen AHU siapa sebagai pengganti Indra Sanun Lubis yang sah. Karena secara de jure belum tercatat di Dirjen AHU bahwa siapa saja yang akan berhak menjabat sebagai Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia. Artinya sampai saat ini saya masih menafsirkan Kongres Advokat Indonesia masih ilegal dan kosong kepemimpinan. Jadi
akhirnya saya memutuskan bahwa secara yuridis pembekuan saya atau pemecatan saya tidak sah secara hukum. Dan terlebih lagi yang lebih melanggar Undang-Undang 45 adalah kelakuan dari Mahkamah Agung, Profesor Sunarto dan kawan-kawan, ya, yang mengintervensi pengadilan tinggi untuk mengeluarkan surat pembekuan saya, dan suratnya tidak pernah disampaikan kepada saya sampai hari ini, sudah 8 bulan, ya. Dan impact negatifnya, semua kontrak saya di dalam perusahaan-perusahaan asing dan perusahaan nasional, ya, yang mengkontrak saya sebagai konsultan hukum, memutus kontraknya. Penghasilan saya ratusan juta sebulan hilang lenyap selama 8 bulan. Tapi saya nggak ada masalah. Saya biarkan mereka itu. Kenapa saya tidak melakukan tindakan arogan, ya, seperti memaksa untuk bersidang, karena tidak ada nomenklatur di dalam surat pembekuan saya itu melarang saya untuk bersidang. Di dalam pembekuan saya itu kontradiktum, ya. Mahkamah Agung melalui pengadilan tinggi menggunakan alasan-alasan, dalil-dalil, SEMA dan PERMA untuk membekukan saya, tetapi di ujungnya, di depannya itu menggunakan Undang-Undang 45, Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Jadi kontradiktum. Mana yang mau dipakai? Apa pakai SEMA atau pakai Undang-Undang 18 tahun 2003? Kalau pakai Undang-Undang 18 tahun 2003, jadi jalankan dulu pasal 7, pasal 8-nya melalui sidang kode etik. Kalau memang saya harus diberhentikan atau dipecat, saya harus diputus dulu, divonis dulu melanggar hukum, ya, dan sekurang-kurangnya saya pidana penjara 4 tahun penjara. Tapi saya belum pernah disidangkan, belum pernah diperiksa, belum pernah divonis 4 tahun penjara. Saya sudah dipecat oleh KAI ilegal yang dipimpin oleh Siti Jabila Lubis, ya, gitu. Jadi artinya sampai sekarang saya masih banyak yang menyarankan saya untuk bersidang lagi di dalam pengadilan. Tapi saya orangnya taat hukum, saya nggak mau seperti itu. Saya nggak mau ikut-ikutan bodoh seperti mereka. Saya nggak mau ikut-ikutan arogan seperti mereka dalam menerapkan hukum yang ada di Indonesia, karena saya taat hukum. Jadi saya melalui tim kuasa hukum saya, Pak Dewa Lipa Yumara, ya. Jadi saya meminta beliau untuk mendampingi saya melaksanakan permohonan di dalam pengajuan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Gitu. Alhamdulillah hari ini sudah diterima, dan insya Allah kami akan pertanyakan semua secara detail dasar hukum mereka membekukan saya apa. Gitu. Dan saya akan mengundang Bang Rasman Arief Nasution juga nanti sebagai saksi di dalam persidangan judicial review itu. Jadi Bang Rasman sudah setuju ini? Sudah. Karena prosesnya udah benar-benar kacau balau. Jadi Bang Rasman ini termasuk yang dibekukan juga, ya. Jadi begitu, ya. Jadi itu tadi prolog yang disampaikan oleh kami, baik sebagai kuasa hukum maupun sebagai klien. Nah, silakan teman-teman media yang mau bertanya secara lebih detail, kami persilakan. Kalau bisa tanyanya ke sebelah saya aja, gitu. Ada pertanyaan Untuk melakukan judicial review, saya sudah menyurati Mahkamah Agung beberapa kali, hampir 8 kali saya minta maaf, ya, kepada Mahkamah Agung dan KAI. Semua saya total hampir 8 kali. Menyurati, mempertanyakan fisik daripada surat pembekuan saya. Tapi tidak ada itikat baik dari Ketua Mahkamah Agung yang bernama Profesor Sunarto, ya, untuk membalas surat saya. Entah dia itu takut pada saya, entah dia itu takut saya gugat, entah dia itu memang malu sendiri dengan tingkah lakunya yang sudah terlanjur kebablasan, ya, dengan menginstruksikan jajarannya untuk mengumumkan agar saya tidak boleh bersidang di seluruh pengadilan Indonesia. Entah apa yang terbersit di dalam benaknya, saya nggak tahu. Yang jelas saya secara gentleman sudah menyurati Profesor Sunarto di Mahkamah Agung untuk membalas surat saya. Dasar hukum saya dibekukan apa? Mau pakai Undang-Undang Mahkamah Agung kah atau mau pakai Undang-Undang 18 kah? Jadi kita harus benar memperjelas hukum di Indonesia, jangan sampai ada kontradiktum dalam proses penerapan hukum ini. Jadi kalau seandainya proses penerapan hukum ini tidak sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia, maka Ketua Mahkamah Agung tidak layak untuk memimpin Mahkamah Agung hingga saat ini. Jadi jelas sudah di Indonesia ini, makanya kenapa banyaknya hakim-hakim yang korupsi, nyimpan uang, menimbun-nimbun, karena Ketua Mahkamah Agungnya aja begini gitu loh. Bagaimana dia bisa mengawasi hakim-hakim yang korupsi, KKN dan penimbun uang, cuci uang. Sementara Ketua Mahkamah Agungnya aja urusan remeh-temeh ini dia harus mengintervensi seluruh pengadilan di seluruh Indonesia untuk tidak menerima saya bersidang. Sementara dasar hukumnya tidak benar, cacat formil. Jadi ini yang perlu dibahas bersama-sama untuk menyelamatkan marwah hukum di Indonesia. Jangan sampai ada pejabat yang agak sedikit kurang mengerti tentang hukum tata negara sehingga hancur pura-pura tatanan hukum di Indonesia. Jadi kita ini harus perlu luruskan. Mudah-mudahan didengarkan oleh Pak Prabowo sebagai macannya Indonesia, macan Asia, ya, benar-benar macan.
Jangan sampai Pak Prabowo main sama kambing sehingga Pak Prabowo ikut-ikutan jadi kambing. Gitu. Ya, ini saya analogikan ini kambing ini. Ya, ini salah satu kambing yang ada di kabinet Pak Prabowo harus dipecat, harus diganti. Kalau apa lagi ya setelah menyurati dan tidak ada tanggapan, apa yang dilakukan lagi untuk? Setelah saya diangkat menjadi ketua organisasi Pembasmi, Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia, saya mendatangi Pengadilan Tinggi Banten. Saya bilang, kalau saya sudah dipecat, mana surat pemecatannya? Kalau saya sudah dipecat, saya mau daftar lagi ulang untuk mengajukan berita acara sumpah yang baru. Kata mereka, Pak Firdaus ini masih jadi advokat, kata Humas Pengadilan Tinggi Banten. Jadi kami bingung kalau untuk menyumpah ulang Pak Firdaus. Kami terpenjara dengan putusan lisan yang ada di Mahkamah Agung melalui Humas Mahkamah Agung. Jadi kami terpenjara, bingung. Kata Pengadilan Tinggi Banten, loh, kenapa Bapak terpenjara? Bapak kan orang hukum. Kalau memang tidak ada putusannya yang menyatakan bahwa saya tidak boleh bersidang, kenapa Bapak ikuti hal yang sesat seperti itu? Bapak kan orang hukum. Kami takut sama pimpinannya, Pak. Kami takut pada pimpinan kami. Jadi mereka lebih takut pada pimpinannya yang salah daripada takut sama undang-undang. Ini kacau negara ini. Jadi sengkarutnya masalah Bang Firdaus ini, apakah sudah melakukan lagi sidang atau jadi pengacara lagi setelah itu, karena yakin bahwa ini tidak sudah sah. banyak orang yang mengarahkan saya untuk bersidang aja karena nggak ada nomenklatur atau putusan yang menyatakan bahwa tidak boleh bersidang di dalam penetapan itu. Jadi sidang aja, Bang. Tapi kan saya orang taat hukum. Saya orang taat hukum, saya nggak mau memalukan ya, karena saya selama ini nggak pernah berbuat gaduh di persidangan. Baru kali itu aja karena nggak sengaja, dan itu pun akibat daripada tindakan jaksa yang mengepung klien saya yang melebihi kewenangan daripada Pamdal. Kan di dalam pengadilan itu ada Pamdal. Pamdal aja berwenang untuk menggambarkan itu. Kenapa jaksa ikut masuk ke dalam tanpa seizin kami, mendiskriminasi klien kami atau mengintimidasi klien kami? Makanya saya spontan naik gitu. Jadi Bang Firdaus ini baru sekali inilah dia bikin gaduh di dalam persidangan. Iya. Ya kan Bang Firdaus? Ya, besok-besok saya sering bikin gaduh. Ya. Kalau di luar sidang suka bikin gaduh nggak Bang? Sering. Sering. Kalau dalam sidang saya enggak. Oh, dalam sidang baru sekali ya. Dan itu juga langsung di. Ya rencana besok sering-sering bikin gaduh. Oh, jangan dong Bang. Rencananya. Bikin lagi kan. Iya. Gitu. Lanjut. Bang, kerugian selama dibekukan apa aja? Nah itu kerugian tuh. Saya setiap bulannya pendapatan saya dari perusahaan-perusahaan itu 320 juta. 320 juta per bulan, setiap bulan saya. Tapi sekarang udah stop semua selama 8 bulan. Jadi 320 juta dikali 8 bulan. Dikalikan aja. Itu di luar penghasilan saya dari job-job yang di job-job yang saya dapati dari pengacara-pengacara yang klien-klien yang baru urusan tanah dan lain-lain. Tapi tiap bulannya saya beberapa perusahaan yang saya pegang akumulatif segitu 320 juta. Bang Firdaus ini jobnya semua dari pengacara aja atau dari ini Pak? Entertain atau dari mana Pak? Kadang-kadang saya jual kopi juga, kafe apa segala. Bang, akan ada tuntutan ganti rugi nggak kepada pihak yang? Enggak. Saya nggak mau. Jadi gini, biarkan saja semuanya bergulir ya, biarkan saja bergulir. Ini anggapnya pendewasaan kita ya, seperti Kongres Advokat Indonesia Siti Jamilah Lubis. Biarkan aja dia ini memperbaiki kinerjanya, mendaftarkan dirinya ke Ditjen AHU sebagai ketua